Siapa sih yang gak suka sama pastel? Pastel adalah semacam pastry dengan adonan kulit yang lebih tipis dan renyah, dengan berbagai macam isian sesuai selera. Di video kali ini, aku akan membuat pastel super renyah, ekonomis, tanpa telur, dijamin anti gagal. Sekarang sama-sama kita buat. Pertama, sudah aku siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang, tambahkan setengah sendok teh garam, lalu tambahkan 30 gram lelehan margarin yang dicampur dengan 20 gram minyak goreng. Lalu tambahkan 100 ml air hangat, aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata saja. Selanjutnya ini akan aku uleni menggunakan tangan ya. Dan ini sudah cukup, tidak perlu terlalu kalis. Selanjutnya akan aku istirahatkan supaya adonannya lebih rileks. Masukkan ke dalam plastik dan tutup rapat. Diamkan selama kurang lebih 1 jam di suhu ruang. Setelah 1 jam, ini adonannya akan aku keluarkan dari plastik. Selanjutnya uleni sebentar, kurang lebih 5 menit. Terlihat adonannya sudah rileks ya. Selanjutnya akan aku bagi adonan menjadi 4 bagian. Lalu ambil satu bagian adonan, bulatkan. Dan tutup dengan plastik untuk adonan lainnya supaya tidak kering. Gilas menggunakan rolling pin sampai ketebalan sedang saja. Lalu aku cetak menggunakan ring cutter diameter kurang lebih 5 cm seperti ini. Teman-teman bisa juga gunakan gelas atau tutup botol ya. Kemudian ambil satu bagian kulit yang sudah dicetak tadi. Isi dengan abon sapi secukupnya saja. Seperti ini, kemudian lipat dan satukan bagian sisinya sama rata. Lalu pilih bagian pinggirnya hingga rapi dan rapat. Seperti ini hasilnya, lakukan hingga semua adonan habis. Setelah semua kulit pastel sudah terisi dengan isian abon, selanjutnya akan aku goreng pastel mini abon ini. Panaskan minyak di dalam wajan, gunakan api sedang. Setelah minyaknya benar-benar panas, masukkan pastel secukupnya ke dalam minyak. Kemudian ini lanjut digoreng dengan api sedang cenderung kecil. Goreng hingga pastelnya kuning keemasan. Bolak-balik pastel agar matangnya merata. Jadi sebelum memasukkan pastel ke dalam minyak, pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ya, supaya terbentuk jerawat-jerawat seperti ini. Dan lanjut goreng dengan api sedang cenderung kecil, supaya nggak gampang gosong.
Setelah warnanya kuning keemasan seperti ini, tandanya kue pastelnya sudah matang. Lalu angkat dan tiriskan kue pastel. Ini bisa dibekukan supaya kue pastelnya ini nggak saling menempel dan nggak hancur saat diangkat. Dilapisi dengan plastik seperti ini ya. Simpan dalam kulkas dan wadah tertutup rapat seperti ini. Nah, ini dia pastel isi abonnya sudah selesai aku buat. Kita coba. Ini renyah banget, garing, gurih, juga manis dari abonnya enak banget. Teman-teman wajib coba ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Ternyata ini dia rahasia supaya onde-onde yang dihasilkan tidak meletus saat digoreng. Hasilnya kokoh dan super lembut. Penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai ya. Pertama, siapkan wadah bersih dan kering. Di sini aku masukkan pertama kentang kukus sebanyak 100 gram. Lalu masukkan 250 gram tepung ketan putih, 75 gram gula pasir, dan 1 sendok teh garam. Aduk menggunakan spatula supaya tercampur bahan keringnya dan kentangnya. Lanjut aku aduk menggunakan tangan ya. Selanjutnya masukkan 170 ml air putih hangat. Hangat ya teman-teman, bukan panas. Masukkan secara bertahap sambil diaduk menggunakan tangan sampai mendapatkan tekstur adonan yang pas ya. Tuang sisa air, lalu lanjut diuleni sampai adonan bisa dibentuk dan sudah tidak lengket lagi di wadah. Nah, ini sudah kalis dan tekstur adonannya tidak kering dan tidak terlalu basah. Untuk mengeceknya apakah adonan kita sudah pas, ambil satu bagian adonan, lalu pulungkan di tangan. Kalau tidak ada yang retak, artinya adonan sudah siap kita isi dengan bahan isian. Setelah aku timbang, berat adonannya kurang lebih 554 gram ya. Ini aku timbang satu bagian adonan berarti kurang lebih 22-23 gram. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu bulat-bulatkan dan lakukan hingga semua adonan habis. Untuk isiannya sudah aku siapkan isian kacang hijau, dan untuk resep lengkapnya sudah aku taruh di deskripsi box ya. Selanjutnya ambil satu bagian adonan, lalu bulatkan dan pipihkan. Selanjutnya isi dengan kacang hijau yang sudah dibulat-bulatkan sebelumnya. Kemudian rapatkan supaya nanti nggak gampang meletus. Bulatkan dan dirapikan dengan diguling-gulingkan di telapak tangan seperti ini ya, sampai bentuk bulat dan halus. Nah, kalau sudah bentuk bulat halus seperti ini, langsung aja kita gulingkan di biji-wijennya agar ditekan-tekan supaya biji-wijennya nempel. Karena ini adonan kulitnya sudah basah, jadi kita tidak perlu lagi mencelupkan ke dalam air. Ini dia hasilnya, rapi ya. Lakukan hingga semua adonan dan bahan isian habis. Nah, ini dia onde-ondenya sudah siap kita goreng. Kemudian siapkan wajan, panaskan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng onde-onde. Rapikan dulu onde-ondenya supaya bulat bagus dan wijennya tidak lepas. Sebelum buihnya keluar, supaya nanti bentuk onde-ondenya tidak penyok ya teman-teman. Goreng onde-onde dengan api sedang saja, jangan diaduk.
Nah, kalau sudah mulai keluar gelembung seperti ini, bisa kita aduk-aduk perlahan supaya matangnya merata. Kalau minyaknya di awal terlalu panas, nanti hasilnya meletus. Jadi gunakan api sedang saja di awal supaya bulatnya terbentuk sempurna dulu ya. Untuk menggoreng onde-onde ini harus ekstra hati-hati ya teman-teman, supaya hasilnya yang didapatkan bagus, kokoh dan tidak meletus. Semakin banyak gelembungnya, bentuk onde-onde mulai bulat sempurna. Terus aja diaduk sampai bulatnya benar-benar sempurna. Kalau dirasa bentuknya sudah sempurna, bisa kita besarkan apinya untuk proses mematangkan bagian kulitnya ya, supaya kokoh. Nah, kalau dirasa kulitnya sudah kokoh dan warnanya sudah kuning kecoklatan, bisa kita angkat dan tiriskan. Untuk menggoreng onde-onde selanjutnya, tunggu hingga minyak agak hangat ya, kurang lebih setengah jam. Nah, ini dia hasilnya yang tadi kita goreng, semuanya bagus, mengembang dan kokoh ya. Garing dan kokoh, tidak penyok-penyok bulatannya, sempurna dalamnya juga berongga. Sekarang kita coba ya. Ini lembut banget, bagian dalamnya terlihat kulitnya juga kokoh, isiannya juga lembut, legit, enak, manisnya juga pas, cocok banget untuk isian snack box. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Makar. Apa kabar bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video kali ini kita akan membuat kulit risol anti sobek, anti pecah, tidak lengket meskipun ditumpuk, dengan isian rangkut ayam sayur sederhana tapi rasanya istimewa, enak, gurih, creamy. Kalau mau tahu bagaimana aku membuatnya, simak terus videonya sampai selesai ya. Pertama, udah aku siapkan wortel sebanyak 3 buah dan kentang sebanyak 3 buah. Ini nanti setelah dikupas kulitnya, beratnya jadi menyusut ya bun. Untuk wortel 200 gram dan kentang 300 gram. Selanjutnya mau aku cuci bersih, dan ini mau aku potong dadu kecil-kecil ya bun. Selanjutnya mau aku rebus sebentar aja wortel dan kentangnya ini selama kurang lebih 3 menit ya. Nah, kalau udah semuanya direbus, kita saring dan sisihkan. Untuk ayamnya juga udah aku rebus ya bun, tapi mohon maaf gak ke-record. Untuk air rebusan ayamnya gak pakai apa-apa ya, aku cuma pakai air aja ditambah garam sedikit. Rebus sekitar 15 menit. Kalau sudah 15 menit direbus, selanjutnya ayam ini nantinya akan aku haluskan menggunakan chopper ya bun. Sebelum lanjut videonya, buat bunda yang baru bergabung di channel Dapur Makar, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Ini dia hasilnya ayam yang sudah aku chopper. Selanjutnya udah aku siapkan juga daun bawang sebanyak 1 batang. Kalau aku nggak pakai seledrinya ya bun, mungkin opsional, bunda bisa pakai juga. Lalu aku ada setengah buah bawang bombay, dicincang halus aja. Nah, ini semua bahan sudah siap. Selanjutnya siapkan wajan untuk menumis. Lelehkan 2 sendok makan margarin, boleh juga diganti dengan butter. Masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, tumis hingga harum. Lalu tumis bawang bombay hingga layu dan harum. Kalau sudah, masukkan wortel dan kentang yang sudah direbus tadi.
Aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan ayam yang sudah direbus tadi dan dihaluskan. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian masukkan seasoningnya. Di sini aku pakai 3 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Lalu tuang air rebusan ayam sebanyak 500 ml, aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan susu cair full cream sebanyak 200 ml, aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan irisan daun bawang dan aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Lalu masak hingga susunya mengental. Setelah agak mengental, lalu kita tambahkan 4 sendok makan tepung terigu dan 4 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan 100 ml air. Aduk hingga merata dan masak hingga matang. Kalau sudah matang seperti ini, bisa kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya, kita akan membuat kulit risol andalan aku untuk jualan. Siapkan wadah bersih dan kering, masukkan 500 gram tepung terigu serbaguna yang sudah diayak. Lalu masukkan 4 sendok makan tepung tapioka, ini juga opsional ya bun. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh garam, aduk hingga merata. Selanjutnya masukkan 1100 ml air putih, bertahap aja. Masukkan secara bertahap untuk mendapatkan konsistensi yang kita inginkan. Sambil diaduk menggunakan mixer ya bun, bisa gunakan bolen whisk juga. Sambil di mixer, selanjutnya kita masukkan 1 butir kuning telur. Ini kuningnya aja ya bun, supaya hasil kulitnya nanti lebih lembut. Nah, kalau dirasa sudah halus dan tidak ada adonan yang masih menggumpal, matikan mixernya dulu. Selanjutnya masukkan 6 sendok makan minyak goreng, aduk lagi hingga merata. Pastikan tidak ada adonan yang masih bergerindil. Nah, supaya hasil adonannya lebih halus, selanjutnya bisa kita saring. Adonan kulit risolnya ini sudah siap kita cetak. Aku gunakan wajan walik atau wajan kebalik seperti ini. Alat ini banyak dijual online ya bun. Nah, untuk pemakaian pertama cukup mudah, hanya dioleskan dengan minyak goreng tipis saja menggunakan tisu. Selanjutnya tidak perlu dioles dengan minyak goreng ya bun. Setelah teflon dipanaskan, langsung aja celupkan wajan ke dalam wadah adonan seperti ini. Lalu letakkan di atas kompor dengan posisi seperti ini ya bun. Masak hingga kulit matang. Kalau ada bagian yang bolong, bisa kita tambal dengan sedikit adonan seperti ini ya bun. Nah, kalau pinggiran kulitnya sudah mulai terangkat, artinya sudah bisa diangkat ya bun. Lakukan hingga semua adonan habis. Selanjutnya untuk isiannya, ambil 1 lembar kulit. Isi dengan bahan isian, yaitu rogut ayam yang sudah kita buat tadi. Untuk cara menggulungnya, lipat dari bawah ke bagian atas sehingga isiannya tertutup. Kemudian diikuti di bagian sisi kanan dan kiri. Untuk lipatan sisi kanan dan kiri ini patokannya adalah isiannya ya bun. Setelah itu gulung sesuai dengan besaran isian. Lakukan hingga seluruh kulit dan isian risol habis. Nah, ini risol yang sudah kita isi dengan bahan isian. Selanjutnya aku akan membuat bahan pencelupnya. Masukkan 120 gram tepung terigu serbaguna. Tambahkan dengan 240 ml air matang. Aduk hingga tepungnya larut dan pastikan tidak ada adonan yang masih bergerindil ya. Selanjutnya kita balur dengan menggunakan bahan pencelup ini supaya nanti ketika dibalur dengan tepung panir ini sudah bisa menempel. Selanjutnya balur dengan tepung roti atau tepung panir. Pastikan seluruh permukaannya tertutup dengan tepung panir ya bun. Seperti ini hasilnya, lakukan hingga semua habis. Ini dia risolnya sudah jadi, bisa kita langsung goreng ataupun disimpan dalam frozen.
Kalau Bunda mau langsung digoreng, sebelumnya simpan dulu dalam kulkas beberapa menit supaya tepung panirnya itu lebih set ya Bun saat digoreng nanti. Nah, sebagian ini sudah aku simpan di freezer dan ini yang akan aku goreng. Panaskan minyak goreng yang cukup banyak supaya risolnya nanti kerendam. Kalau sudah panas, masukkan risol secukupnya. Dan tunggu hingga tepung panirnya ini agak kering, baru kita balik. Nah, ini tepung panirnya sudah agak kering, bisa kita balik. Cukup 1 kali balik aja gorengnya. Selanjutnya goreng hingga matang dan warnanya kuning kecoklatan. Nah, kalau dirasa sudah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Salah satu tips menggoreng supaya adonan kulitnya tidak pecah, jadi gunakan minyak yang sudah cukup panas ya Bun, supaya nanti kulitnya itu tidak pecah atau tidak robek gitu ya Bun ya. Nah, ini dia risol ragut ayamnya sudah selesai aku buat. Sekarang aku mau cobain. Ini kulit luarnya garing, crispy, dan lebih kokoh. Tapi pas dicoba, ini rasanya enak banget. Wangi susunya berasa, creamy banget. Kulit bagian dalamnya ini super lembut. Perpaduan yang pas, pasti bikin nagih banget. Bunda-bunda wajib coba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.